Pernah melihat berita yang viral di sosial media tentang pelecehan seksual yang terjadi di kereta api beberapa hari kemarin? Atau mungkin kamu pernah lagi asik-asik scroll TikTok nih, tapi muncul berita tentang seorang artis yang mensomasi sebuah perusahaan produk kecantikan? Ya, itu mungkin adalah masalah sosial pada media massa. Saya Farina Di Azahra, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ranggabuana Bandung dengan NPM 31122111099 akan menjelaskan media massa dan masalah sosial. Persoalan penting dalam sosiologi komunikasi adalah substansi interaksi orang-orang dalam masyarakat, termasuk konten interaksi komunikasi yang dilakukan secara langsung ataupun yang dilakukan lewat media komunikasi, serta semua konsekuensi yang terjadi pada seluruh proses komunikasi tersebut. Wajah ganda di media massa antara agen perubahan atau agent of change dalam arti yang sesungguhnya, atau sebagai agen perusak atau agent of destroyer yang memicu masalah-masalah dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah yang sering kita temui di media massa. Yang pertama ini ada mistisme dan tahayul. Tidak pernah kita pungkiri bahwa hal-hal yang berbau mistis selalu membuat kita penasaran, ingin tahu lebih jauh apa sih yang terjadi di dimensi lain. Nah, beberapa tahun lalu memang sempat tayang di televisi acara uji nyali ataupun ekspor mengenai daerah ataupun tempat-tempat yang berbau angker. Lalu setelah teknologi semakin maju, muncul juga konten creator yang membuat konten seperti itu di media sosial mereka. Salah satunya adalah channel YouTube. Nah, ada beberapa yang berpendapat bahwa hal ini wajar saja menjadi konsumsi publik karena ya hanya sebagai hiburan saja. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hal seperti ini hanyalah tahayul dan tidak usah kita percaya. Yang kedua ini nampaknya sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu pelecehan seksual dan porno media. Kemajuan teknologi tentu saja memudahkan kita untuk memperoleh informasi dengan cepat, mengakses berita ataupun konten yang kita sukai dari platform mana saja, tak terkecuali konten yang berbau pornografi. Dari usia dewasa hingga anak kecil sekalipun bisa kecanduan pornografi akibat sering mengakses dan menonton di situs porno. Hal ini bisa membahayakan karena dampaknya bisa memicu ke pelecehan seksual. Yang ketiga ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh perempuan, yaitu kekerasan pada perempuan di media massa. Masalah ini menjadi sebuah mimpi buruk untuk para perempuan. Kita sebagai pengguna sosial media dibebaskan untuk memposting apa saja yang kita suka. Tapi banyak kasus yang sering dialami para perempuan saat mengunggah foto pribadi miliknya di sosial media mereka dan mendapatkan komentar yang mengarah ke kekerasan ataupun berbau pornografi. Hal ini sulit untuk dicegah karena perempuan sendiri seringkali dijadikan objek seks oleh para laki-laki. Selanjutnya ada pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini atau bisa dibilang perusakan reputasi adalah usaha-usaha untuk mencoreng reputasi seseorang. Hal ini juga dapat mengakibatkan reputasi orang tersebut menjadi rusak di depan publik, terhambat karirnya, serta akibat yang lebih besar di mana orang tersebut dipecat dari pekerjaannya, karirnya, dan jabatannya. Yang kelima ini adalah tayangan dan pemberitaan yang tidak bermutu. Di era serba digital mulai menggeser para peran media konvensional, terlebih lagi dalam media komunikasi. Kita sangat cepat memperoleh informasi dari mana saja dan kapan saja. Namun masalah yang sering kita hadapi di masyarakat adalah tayangan dan pemberitaan yang tidak bermutu. Contohnya adalah seperti sinetron yang terdapat adegan yang tidak senonoh. Lanjutnya ada selebriti yang mengumbar masalah pribadi. Terus ada konten-konten yang mengandung kekerasan dan sebagainya. Masalah-masalah lainnya yang sering kita hadapi di media massa yaitu adalah kekerasan dan sadisme. Terus ada penggunaan telepon yang mencemaskan orang lain ya. Terus ada penggunaan telepon untuk kegiatan menipu ataupun porno suara. Yang terakhir ini adalah penggunaan internet. Kita sebagai pengguna teknologi tentu saja harus lebih bijak dalam menggunakan media komunikasi untuk memperoleh informasi.
harus bisa memilih mana yang layak dan tidak layak untuk kita peroleh. Memang sulit untuk mencegah masalah-masalah yang sering kita hadapi saat ini. Namun, kita bisa memulainya dari diri sendiri. Bijaklah dalam bertindak untuk masa depan yang lebih baik.